Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita bersama dengan saya Hersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini kelihatannya makin seru ya, seperti kita prediksi ya, di kalangan pemerintah, koordinasi di antara pemerintah juga makin seru nih. Kalau saya baca kemarin hasil rapat terbatas ya, rapat kabinet terbatas itu Presiden meminta memberi waktu seminggu kepada Mentan untuk memastikan stok beras nasional itu aman. Dan ini saya kira ada kaitannya itu dengan pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa stok beras nasional itu cadangan beras nasional sebetulnya CBP, cadangan beras pemerintah itu menipis. Sementara kata Mentan Syahrul Yassin Limpo itu kata dia melimpah. Kalau ada yang bilang menipis sih suruh datang ke Departemen Pertanian gitu. Ini menarik. Nah, sebelumnya mundur sedikit supaya makin seru dikit. Waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal 1 pekan. Waktu itu giliran dibantah oleh Menteri Perdagangan. Karena kan kalau kedelai urusannya impor nih ya, perdagangan udah tahu kata dia. Hoax itu. Waduh. Bagaimana ini Anda melihat soal ini, Bang Rocky? Ini sebetulnya persoalan internal KIB yang bersaing dengan Nasdem, koalisi Nasdem. Jadi kita tahu kalau persaingan antar menteri udah dari zaman awal lah itu, bahkan zaman Pak SB sebetulnya selalu terjadi persaingan antara ya betul Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal pangan itu. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik import karena di situ ada fee kan. Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi itu. Jadi sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menko-nya tuh supaya terjadi ya, keputusan bersama itu. Kan Menko membawahi pertanian dan apa namanya nih perdagangan tuh. Perdagangan, ya, Tetapi konyolnya Menko-nya Golkar, perdagangannya adalah PAN, ya. Pertaniannya adalah Nasdem. Jadi nggak mungkin di antara mereka itu bisa ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang lagi cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini bukan ini saling cari kesalahan tuh. Nah, Nasdem dalam pihak yang terpojok sebetulnya karena ditegur presiden. Lalu diterjemahkanlah oleh Menteri Perdagangan yang dari PAN bahwa presiden memang ingin menghukum Nasdem, maka dia lanjutkan itu buat membuli Menterian Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Erlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas kan. Jadi lagi sebel juga kan ya. Si Erlangga lagi sebel sama PAN juga karena kok bukan nama dia yang disebut begitu ya, malah dibilang dia jadul lagi. Karena itu dia nonton dari atas, dia biarin aja tuh Nasdem, menterinya Nasdem dan menterinya PAN berkelahi kan. Karena itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan tuh. Kan sebetulnya ini kenapa sampai presiden mesti turun tangan, padahal ada Menko yang bisa selesaikan. Jadi terlihat Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepat-cepat tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN, kira-kira begitu. Jadi kita mesti lihat itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal dari tahun lalu kita bilang saling amputasi di dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi itu. Ya, kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambah, tapi malah PKS yang disuruh masuk. Iya, PKS nunggu di tikungan lah. Kalau begituan kan PKS jago nih. Jadi pasti akan ada reshuffle yang orang juga udah tahu ya ini Nasdem pasti di reshuffle. Masa nggak ada hukuman pada Nasdem yang udah menyimpang dari cara berpikir presiden dengan mengusung Anies misalnya. Mungkin juga Prabowo juga mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Caimin tanpa lapor presiden. Kira-kira begitu kan. Jadi kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang nggak ada konduktornya tuh. Ini orkestrasi yang ya saling saut menyahut di kalangan kabinet. Dan presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang aja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik. Wah ini permainan politik bikin harga ya justru volatil kan. Jadi justru sinyal itu yang membuat pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya import dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas, maka PAN langsung
kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Ya, ya. Oke, sebelum kita ngomongin politiknya, menurut saya lebih baik kita bicara soal koordinasi dulu. Karena kan tadi saya singgung, ini bukan hanya soal Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, tapi juga ada Badan Pangan Nasional dengan Menteri Perdagangan tadi yang berkaitan dengan kedelai. Yang satu bilang bahwa stok tinggal sepekan, yang satu lagi bilang Menteri Perdagangan itu hoax gitu. Dan jadi saya jujur aja bingung bagaimana sebenarnya pemerintah dikelola gitu antara satu lembaga dengan lembaga lain, satu departemen dengan departemen lain, itu saling bantah dan saling menegasikan gitu. Iya, keterangannya ini tahun politik. Jadi semua hal diupayakan supaya jadi kacau tuh. Jadi bagaimana presiden memimpin rapat lalu dengar hoax, lalu dia putuskan sendiri itu. Kan mestinya dia tegur dulu atau dia kasih sanksi dong mereka yang bermain hoax itu. Nanti Nasdem kasihan dia kena getahnya tuh. Jadi permainan-permainan semacam ini ya kan berlanjut terus tuh. Soal informasi Badan Pangan Nasional itu pasti ada risetnya tuh. Kemudian misalnya Badan Pangan itu kan semacam badan strategis karena soal daya tahan pangan dan ketersediaan tuh. Kalau dia sebut hoax itu orang nggak percaya. Kalau begitu bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional itu? Kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoax atau sebaliknya tuh Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu kita berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana? Kan itu konyolnya kan. Nah, misinformasi itu menyebabkan disinformasi di publik tuh. Ya. Publik merasa bahwa ya kami kok dipermainan, konsumen pasti dirugikan karena nggak ada, kan susah orang berbisnis, warung-warung kecil itu bikin proyeksi kalau data yang masuk di dalam WA mereka itu bertentangan. Ya, ya. Atau jangan-jangan begini ya, Bung Rokin, ini departemen untuk kuota impor kedelai ini kan yang pegang memang perdagangan gitu ya. Jadi dia punya data sebenarnya impornya banyak tapi nggak masuk ke data Badan Pangan Nasional gitu. Karena kan bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus kan buat mereka. Ya itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama tuh. Tetapi karena menterinya adalah ketua partai, maka pasti ada ya disembunyikan sedikit karena mungkin importnya belum nyetor, masih ada stok sedikit tuh. Yang nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional tuh. Lain kalau menterinya itu teknokrat. Zulkifli Hasan bukan teknokrat si Jul ini. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap 1 liter kedelai itu ada harganya tuh setoran impor. Itu udah jadi rahasia umum. Kenapa kita dulu anggap Presiden Jokowi juga konyol. Dia udah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik, teknokrat. Sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading lah atau ya yang disebut sebagai rent seeking itu kan, mencari rente, semua aja begitu. Oke, jadi ini kekacauan sebenarnya semua muaranya pada politik gitu ya, karena tadi itu ya karena rent seeking itu kan untuk biaya-biaya politik juga gitu. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian Nasdem juga walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet gitu ya, karena ada pos 3 menteri ini akan sangat signifikan loh walaupun tinggal 2 tahun lagi. Itu yang Anies nggak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ tuh, dan orang menganggap bahwa ya udah itu udah terjadi. Nasdem juga konyol karena kan mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden, mestinya begitu kan. Nah sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya tuh Anies mesti kasih persyaratan ABCD untuk jadi wapresnya tuh. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies itu secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Karena itu kita lihat justru relawan di daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Nah itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Presiden Jokowi sekarang tuh, bahwa Anies bahkan Nasdem juga mungkin berpikir ya udah keluarin aja kami
kabinet, toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies tuh. Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Karena Anies mulai belajar bahwa Nasdem juga ada tipu-tipunya kalau begitu tuh. Dia masih disuruh cari wapres, artinya cari pemodal, kan gampangnya begitu, bukan segera cari suara. Oh, jadi itu sebenarnya poinnya ya, bukan seolah-olah legowo gitu. Silahkan, pokoknya saya kasih Anda tiket sebagai presiden, tapi cari sendiri wakilnya. Itu seolah-olah kan kalau dari sisi komunikasi politik yang ditangkap dahsyat ini ya Nasdem itu. Tapi rupanya itu tadi ya, cari modal, artinya cari lu modal sendiri juga gitu ya. Ya kalau dia jujur, Nasdem bilang begini, mungkin Nasdem bilang, kami udah minta Anies cari wakil presiden sendiri, tapi dia udah jadi presiden kami akan biayai itu. Kan mesti Nasdem yang biayai, oleh karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain, kabinet, tapi kami ambil risiko untuk keluar. Karena kami udah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh, kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar aja supaya Anies lega tuh. Demikian juga sebaliknya tuh, investor juga merasa, maksudnya investor politik merasa, wah Nasdem nih gak ada duitnya nih, ngapain bantuin, kalau terlalu banyak 90% masih mesti datang dari wilayah oligarki itu. Dan mereka tahu begitu oligarki masuk Anies, begitu Anies kehilangan dukungan tuh. Karena orang ingin lihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Kan kepentingan Nasdem dengan banyak kontrak-kontrak ekstraktif kan kita tahu lah itu macam-macam tuh. Dan mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amplop untuk dijadikan bahan politik. Ya, itu juga dibaca dengan baik oleh Presiden Jokowi. Nah, mulailah Presiden Jokowi ancam-ancam dikit ya. Dalam 2 minggu, dalam seminggu kalau nggak ada, gue ganti loh. Kira-kira begitu kan? Ya. Ngomongnya begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini isu persoalan calon koalisi itu bukan semata-mata hanya soal siapa yang jadi dapat posisi cawapres ya, tapi juga persoalan tadi soal dana untuk kampanye ya, dan itulah itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum gitu bahwa setiap kali ini ya ada yang disebut sebagai mahar gitu partai-partai politik itu. Betul, dan rakyat tahu bahwa mereka akan menunggu mahar itu. Mahar jatuh pada capres, amplop di tingkat kelurahan pasti tinggi kan. Jadi karena kesulitan ekonomi, rakyat berharap ada mahar sebetulnya. Walaupun mahar itu buruk, tapi bagi rakyat yang emang sumber kita dari mana? Kalau kalian mau minta suara kita, itu juga masuk akal tuh. Dan itu kesulitannya di situ tuh. Jadi mahar-mahar ini kan dalam hitungan realnya tuh 1 sampai 3 atau bahkan ada yang nyebut 3 sampai 5 triliun, itu kan besar betul. Yang nggak mungkin untuk satu partai politik ini. Yes, buat satu capres itu pasti segitu tuh biaya capres. Jadi misalnya Anies mesti cari 5 triliun. Dan itu artinya kalau ada 3 partai, dia mesti bayar kira-kira 1 T, habis semua tuh. Dan itu belum tentu elektabilitasnya dia dapat yang 20% kan. Oke, nah ini penting didengar ini oleh para relawan. Tinggal ngitung-ngitung, bisa nggak tuh ngumpulin duit sampai 5T, katakanlah begitu ya. Dan saya sebenarnya gini, kalau memang kan selalu kita ngomong ini lepas dari Anies Baswedan atau siapapun, kalau kita mau lepas dari jerat dari para oligarki itu, saya kira ya kita sendiri yang harus bergerak gitu ya, rakyat harus bergerak, ya patungan gitu, bahwa nantinya oligarki pasti akan masuk ketika dia melihat siapa yang paling potensial gitu ya, Bung Rocky. Tapi dia tidak bisa mendikte seperti sekarang kan? Betul, nanti juga akan ada uang oligarki, tapi bukan dia yang dikte sebetulnya. Itu yang kita sebut sebagai this is my share di Amerika, ini saya $10 ya, saya $100 ya. Kan relawan begitu tuh. Tetapi karena Anies sudah keburu dideklarasikan oleh Nasdem, maka orang berpikir Nasdem punya uang segitu, 5T misalnya kan. Dan itu kan zong namanya tuh. Dan itu yang membuat publik merasa ada yang nggak jujur sebetulnya dalam deklarasi Anies. Anies dideklarasikan pertama-tama oleh relawan, tapi kemudian dia gairah relawan itu diambil alih oleh Nasdem. Dan Anies menunggu kalau begitu Nasdem bisa biayai dong. Saya kira begitu, walaupun Anies ngerti bahwa transaksinya belum selesai, tapi ada kesulitan pada Anies untuk meyakinkan bahwa dia nggak akan diasuh oleh oligarki. Nah, sekali sinyal itu muncul bahwa ternyata oligarki itu akan nanam lewat Nasdem,
Lalu reputasi Anies hilang karena dianggap ya udah Anies pada akhirnya jadi petugas Partai Nasdem, kan gampangnya begitu. Itu yang orang nggak kehendaki karena orang ingin lihat betul-betul kontras di dalam pemilu yang akan datang. Terus bagaimana dong? Kita seperti berkutat pada lingkaran setan berlaku. Supaya nggak berputar-putar, lakukan LBP, Liga Boykot Pemilu. Saya tetap merasa bahwa ini berat sekali itu, terutama bagi Anies, juga bagi Ganjar sebetulnya, segala macam. Jadi ini kekonyolan, tetap kekonyolan karena 20%. Ini kekonyolan karena ambisi presiden yang selalu ingin calon berikutnya harus meneruskan kepemimpinan dia tuh. Jadi semua ambisi itu membuat kita nggak merasa bahwa akan ada pemilu yang jujur tuh. Jadi kalau dari awal jurdilnya udah hilang, ya ngapain kita mendukung proses politik itu kan? Mending saya mondar-mandir ke daerah juga banyak yang akhirnya merasa, Pak Rocky kita dukung aja LBP tuh, Liga Boykot Pemilu. Saya bilang jangan dulu tuh, nanti Liga Boykot Pemilu, betul-betul pemilunya nggak jalan, nanti petahana jalan terus dong. Mereka merasa enggak dong, kalau udah ada situasi moral begitu itu berantakan semua. Lalu ya calonnya dibuatkan oleh semacam Dewan Rakyat, ya, kira-kira begitu tuh. Tapi semua ini bisa terjadi karena desain-desain yang saling membatalkan kan. Jadi saya ingin sebetulnya lihat satu komunikasi politik baru dari Anies, ingin lihat komunikasi baru dari Ganjar. Masing-masing mesti bilang kami, saya Ganjar Pranowo, saya Anies Baswedan, saya Prabowo, Puan Maharani ingin berkompetisi di dalam situasi yang fair, nggak lagi minta-minta izin pada presiden. Sama juga nih Pak Prabowo juga kalau nggak kasih sinyal wakil presidennya disuruh oleh Jokowi itu akan diulas secara negatif kan penampilan Pak Prabowo. Sandi juga begitu tuh yang berupaya didorong-dorong oleh P3 karena P3 tentu ingin uangnya Sandi masuk duluan. Walaupun P3 sebetulnya kan agak ajaib tuh, P3 ngapain dorong-dorong Sandi om. Sandi justru dengan mudah beli P3 kok, apa susahnya tuh. Jadi ini soal duit akhirnya tuh ya memang mahal. Wow, ini urusannya duit. Tapi saya tetap penasaran seperti yang saya sampaikan, apa nggak ada jalan sih kita memutus tadi itu mata rantai itu, lingkaran setan tadi, harusnya bisa kita, Bung Rocky. Ada, dan itu yang kita sering terangkan bahwa publik harus mengatakan bahwa kami hanya akan mendukung Anies kalau Anies tidak disandra oleh oligarki. Itu kami dengan rela mengeluarkan uang 100.000 itu Anies jadi presiden tuh. Bayangin aja 20 juta orang ngeluarin 100.000 itu 2T. Jadi sebetulnya yang disebut crowdfunding itu bisa berlangsung. Kan bagaimanapun orang yang menginginkan pemilu yang bersih, dia akan bersedia untuk membayar sebagai relawan. Jadi kita biasakan, relawan artinya orang yang mau mengeluarkan uang untuk pemilu yang bersih itu. Saya imbau itu tuh, kalian kalau mau dukung Anies, relawan itu rela untuk keluarin uang. Jangan nunggu uang datang dari Anies justru kan. Jadi itu yang mestinya juga tim Anies proyeksikan bahwa kekuatan relawan itu justru yang bisa membuat Indonesia berubah tuh. Itu yang kita sebut sebagai ya itu yang disebut people power sebetulnya. Ya, bukan power. Ya, sekarang mestinya para capres-capres itu declare saja kepada publik itu ya, bahwa realitasnya kebutuhan kita untuk menjadi seorang capres itu sekian, kebutuhan ini sekian, ini sekian, dan semua diaudit gitulah ya, Bung Rocky. Dan kemudian ya silakan dilempar kepada publik kalau memang publik ingin berubah, kalau publik ingin kita tidak lagi tersandera pada oligarki, nah ya dia mesti keluar uang. Dan saya kira untuk 100.000 banyak orang yang bisa mengeluarkan dalam situasi sekarang ini, meskipun situasi sulit. Itu kalau kita mau berubah bisa lah itu ya. Iya, saya ketemu mak-mak tuh di apa namanya tuh parkiran Cikampek itu tuh 2-3 hari lalu tuh, dan rest area ya. Iya, rest area itu tuh, dan tiba-tiba berkerumun tuh. Wah, ini Bang Rocky ini kita lagi patungan untuk bikin posko buat Anies itu. Dan mereka jujur mengatakan bahwa ya kalau pemilu seperti yang dulu ya kita nggak akan bantu Anies tuh. Tetapi kalau betul-betul datang dari kehendak rakyat, ya mereka jadi dengan mudah gitu. Saya perhati itu mobilnya mobil relatif mewah yang berkumpul di situ. Jadi ada kelas menengah yang memang menginginkan pemilu bersih tuh, dan kelas menengah ini tetap di Indonesia potensial untuk mendukung Anies tuh. Nggak ada kelas menengah yang mau mendukung calonnya Pak Jokowi karena dianggap kalau rakyat mungkin bisa ditipu tuh dengan segala macam slogan. Tapi bagi kelas menengah yang tahu keadaan ekonomi, mereka ingin perubahan. Dan mereka nggak lihat Ganjar sebagai potensi untuk menghasilkan kembali Indonesia tuh.
karena Ganjar ya tadi terus akan meneruskan ngutang aja tuh. Walaupun mereka tahu Anies ada beban besar buat 2 minggu setelah Anies terpilih, kalau saya bilang begitu. Jadi bagaimana kalian kalau Anies terpilih 2 minggu dan dia mesti bayar utang Pak Jokowi dulu? Oh kalau begitu kita patungan buat bayarin utang luar negeri itu. Jadi ada moral itu sebetulnya tuh. Walaupun mereka menganggap bahwa besar betul utangnya, tetapi kehendak untuk membebaskan diri dari jebakan hutang dan jebakan hutang politik pada oligarki itu tumbuh di kalangan emak-emak yang pasti mewakili juga anak-anak mereka, mahasiswa mereka, lingkungan mereka. Ya, jadi ada ya sebenarnya potensi itu ya. Dan ini kita bicarakan bukan hanya semata untuk Anies, kita dorong semua calon presiden harusnya berani melakukan langkah semacam itu gitu ya. Ya itu baru namanya demokrasi itu. Ganjar juga harus begitu tuh. Akhirnya begitu. Siapa aja begitu tuh. Jadi jangan tergantung pada hal-hal buruk di masa lalu. Kalau itu mah nggak ada gunanya kita bicara terus tentang etika politik, tentang masa depan Indonesia tuh. Kalau masih beranggapan bahwa ya udah nasib kita akan diatur oligarki, buat apa kita pemilu? Mending kita serahkan aja KPU itu pada oligarki itu, dia yang tentuin. Ya, oke, mantap ini. Saya kira mesti konkret, kita terus akan dorong soal ini ya, di luar opsi LBP tadi, saya kira opsi terakhir ketika mungkin yang lain-lain ini kita tidak akan tempuh gitu ya, Bung Rocky, karena seperti Anda sebut tadi, ya kalau toh kita boikot pemilu kan mereka juga akan tetap jalan gitu ya, dan kita juga akan dapat pemerintahan yang buruk, bahkan lebih busuk dari yang sekarang. Ya. Oke, tetap saja Bung Rocky dengan kita kawal. Oke.